Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam Rasulul Anbiya Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masuk di masih lanjut di pembahasan Ihya Ulumuddin terakhir sampai di bil hadis innal malaikatan sayyahin itu. Udah. Masalah Riyadhul Jannah kemarin kan, baru tahu itu kan. Nah, ini masalah hadis tentang Riyadhul Jannah. Mobil hadis ya. Dalam hadis itu innalillahi malaikatan. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu memiliki malaikat-malaikat yang sayyahina bil hawa. Yang mereka itu berkeliling di udara siwa malaikatil khalq, selain daripada sudah sampai syatah kemarin. Panukila dari kalimatul al-Qur'an. Jadi ceritanya kan itu penyimpangan makna tazkir kan. Makna tazkir. Yang mana mudzakkar itu asalnya adalah ujangan untuk takwa. Kan gitu. Ujangan untuk takwa. Berarti pada zikr tanfa'ul mu'min. Terus dinukil lafaz tazkir itu kepada Qasas, kepada Asy'ar, kepada Syattah, kepada Tomat. Wa amal Qasas. Adapun Qasas cerita. Ya. Sebelum ke cerita itu ada satu riwayat lain tentang keutamaan majlis zikir. Saya ambilkan daripada syarahnya itu. Dan riwayat Baihaqi dan Abi Hurairah lafaznya agak berbeda. Ini di awalnya sama, itu malaikatan sayyahin. Allah itu punya malaikat yang keliling. Ya, fadlan an kutabin nas. Yang mana malaikat itu bukan malaikat yang ditugasi untuk nulis amal. Mereka yatufuna bil kaun, bertawaf di sekeliling bumi itu, yaltamisun ahla dzikir. Mereka mencari orang yang duduk di majlis zikir. Wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw. Ketika mereka dapati orang yang zikir pada Allah di suatu majlis zikir, itu sudah kita jelaskan panjang lebar apa makna majlis zikir kemarin itu majlisul halal wal haram. Ya. Maka kalau mereka nemu majlis zikir, tanadaw, mereka saling berpanggilan. Halumu ila hajatikum, kemari kalian kepada hajat kalian. Hanya mereka yahufunau, mengelilingi majlis itu dengan sayap mereka ila samai dunia, sampai langit dunia. Fayasalu rabbuhum, maka Allah Tuhan mereka bertanya pada mereka, bahwa alam minum, padahal Allah lebih tahu tentang mereka, tentang orang-orang itu. Mayaqulu ibadi, dan malaikat itu apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku itu di majelis itu. Fayaqulu yusabbihuna, maka mereka mengatakan, mereka itu ya Allah bertasbih padamu, yukabbirunak, mereka bertakbir membesarkan namamu, yahmadunak, mereka memujimu, yumajjidunak, mereka memuliakanmu ya Allah. Maka Allah tanya lagi, hal ra'uni, apa mereka melihatku? Maka mereka mengatakan, la, la. Wallahi ma ra'ta, fayaku kaifa law ra'uni. Maka Allah bertanya, bagaimana seandainya mereka melihat aku? Oh, law ra'auka ya Allah, seandainya mereka melihatmu ya Allah, kanu asyadda laka ibadatan, mereka akan lebih giat lagi ibadahnya, asyadda laka tamjidan, lebih kuat lagi pemuliaan mereka padamu, aksar laka tasbihan, lebih banyak lagi tasbih mereka padamu. Fama yas'aluni, lalu Allah akan bertanya lagi pada malaikat, apa yang mereka minta dari saya? Fayaquluna yas'alunakal jannah, mereka minta kepadamu surga. Fayaqul hal ra'wa, Allah tanya lagi, apa mereka sudah melihat surga? Fayaqul la, wallahi ya Rabbi marah, demi Allah, demi engkau ya Allah, mereka tidak pernah melihat surga. Fayaqul kaifa law annahu ra'wa, Allah bilang lagi, bagaimana seandainya mereka melihat surga? Seandainya mereka melihat surga ya Allah, akan wasyaddah laha hirsan, mereka akan lebih kuat lagi keinginan mereka untuk mendapat surga. Asyaddah laha talaban, mereka akan lebih kuat lagi mencari surga. Wa azam fiha raghbatan, dan akan lebih besar lagi keinginan mereka, dambaan mereka pada surga.
Qul mimma yata'awwadzun. Allah bilang, dari apa mereka minta perlindungan? Faqul minan nar. Mereka minta perlindungan kepadamu ya Allah dari neraka. Faqul, maka Allah bertanya, ar-ra'wa, apa mereka melihat neraka? Faqul la wallahi ya Rabbi mar'awa. Tidak ya Allah, demi Allah, demi Engkau ya Tuhan, mereka tidak melihat neraka. Kaifa law ra'awa, Allah bilang, bagaimana seandainya mereka melihat neraka? Law ra'awa, ya Allah, seandainya mereka melihat neraka, kan wasyadda bina firaran, pasti mereka akan lebih kuat lagi lari daripada neraka. Asyadda mukhafatan, lebih kuat lagi takut mereka pada neraka. Maka Allah berfirman, ushidukum, saya persaksikan kalian wahai malaikatku, anni qad ghafartu lahum, bahwasanya aku telah mengampuni mereka. Fayaqulu malakum, ada satu malaikat yang bilang, ini fulanun, ya Allah, di situ ada si fulan. Ada si fulan. Laisa minhum nama jali aja. Dia sebetulnya bukan kelompok mereka, tapi datang untuk satu hajat. Umpama lagi utang. Kebetulan yang punya piutang, yang punya utang ada di majelis itu. Ya Allah, ini bukan orang majelis itu. Dia cuma ada suatu keperluan. Maka Allah bilang, ya, humul qaumul la yashqa jalisuhum. Mereka adalah kaum yang tidak akan celaka orang duduk bersama mereka. Yang mudah kita termasuk itu tadi. Jangan termasuk yang lagi hutang tadi. Maksudnya termasuk yang pertama tadi. Amin ya rabbal alamin. Iya, kalau tidur ya lain lagi. Nah, amal khusus faya bid'atun. Adapun kisah itu bid'ah. Ya kan? Jadi ceritanya kan beliau ini ingin menunjukkan di pembahasan ini kan Imam Ghazali bahwa asalnya majelis mudzakarah itu bagus dulunya. Terus dipindah kepada majelis qasas, majelis cerita. Sebenarnya bukan taklim. Isinya dari awal sampai akhir cerita. Ya karena memang yang bicara itu tidak punya ilmu. Apa yang mau dicari, yang mau dipelajari? Untung masih cerita. Ya, kadang yang dari awal sampai akhir ketawa, ada habis-habis, nggak ada isinya. Padahal dulu majelis zikir itu bagus, dulunya majelis mudzakarah itu bagus. Mau idoh. Kan gitu katanya. Di PHBI peringatan Hari Besar Islam. Nah, acara inti mau idoh hasanah yang dibawakan oleh Ustaz Fulan. Mau idoh hasanah, katanya. Bagus sekali, ujangan yang bagus. Yang muncul pelawak. Ya, dari awal sampai habis. Ya, sampai akhir tidak ada isinya mau itu. Katanya mau itu hasanah. Wamal qasas adapun cerita maka itu bid'ah. Tapi tukang cerita saya katakan lebih bagus daripada yang ngocol dari awal sampai akhir. Apalagi kalau ceritanya ada cerita yang masih mengandung hikmah, lebih baguslah dia cerita daripada dia bawa ayat salah, bawa hadis salah, hanya jatuh kepada bohong atas nama Allah atau bohong atas nama Rasulullah. Lebih bagus dia cerita daripada ngocol dak karuan. Lebih bagus dia cerita. Kayak Usfuria itu kan isinya cerita, tapi kan cerita-cerita yang manfaat. Nah, saya rasa lebih bagus dia cerita yang kayak macam yang ada di Usfuria itu lebih bagus ketimbang yang ngocol dak karu-karuan. Apa manfaat tidak ada. Justru itu yang disukai masyarakat. Kembali ke hukum ekonomi, supply and demand, ada permintaan, ada penawaran, gitu. Munculnya dai seperti itu kan ada pasarnya, gitu. Ya asalnya dai terlalu agung kalau disebut dai. Dai itu orang yang menyeru kepada Allah dengan bukan hanya dengan ucapan tapi dengan perbuatan. Itu dai. Ya. Adapun qasas itu bid'ah kata beliau. Itu bid'atun. Jadi begitulah yang ditafsiri oleh para ulama. Majlisul ilm itu yang di situ disebut al-halal wal haram dan ittiba'us salaf, bukan majlisul qasas kata sebagian para ulama terdahulu begitu mengatakan. Kemudian nahas salaf anil julus ila qasas. Para salaf telah melarang untuk duduk kepada para tukang cerita. Ya, waroda
Qad warada nahyu salaf anil julus ilal qussos. Sungguh telah datang larangan salaf untuk duduk kepada tukang cerita. Wa qalu, mereka berkata, lam yakun dzalika fi zamani Rasulillah. Sebelum tukang cerita itu belum ada di zaman Rasulullah. Tidak ada tukang cerita macam itu. Walau di zaman Abi Bakar, tidak pula ada zaman Abu Bakar Siddiq. Wa Umar, tidak pula ada zaman Umar radhiyallahu anhu, hatta zaharatul fitnah, sampai muncul zaman fitnah, zaharul qussos, dan muncullah tukang cerita itu. Makanya nanti di bab Jumat itu kita akan dapati oleh Imam Ghazali diriwayatkan riwayat dari Sayyidina Ali, yang mana Imam Ali itu mengusir dari Masjid Jami' Kufah semua para qussos kecuali Hasan Basri, karena dia lihat Al Hasan Al Basri berbicara tentang masalah hati, masalah ilmu agama, ilmu akhirat, maka dibiarkan sama Imam Ali duduk Hasan Basri di Masjid Jami'. Di lainnya diusir sama Khalifah Imam Ali. Waktu beliau jadi khalifah, diusir tukang cerita itu dari Masjid Jami'. Dan nanti akan kita dapati di bab Jumat, termasuk keteledoran orang di hari Jumat adalah sudah pergi pagi-pagi ke Masjid Jami', duduk kepada tukang cerita. Ya, melingkar-lingkar, hilakul qussos, bukan hilakul zikir, tapi lingkaran yang isinya cuma cerita. Sudah betul dia pergi ke Jumat lebih awal, tapi sampai di sana, kata Imam Ghazali dikritik sama beliau, nanti kita dapati di bab Jumat. Di kitab Jumat begitu. Yang ngaco cerita 1001 malam, Kaisar Persia, Isfandian, ya Al-Mulailah wa Lailah. Kalau antum mau tahu, buka kitab 1001 malam, ya itu isi cerita. Bukan cerita hikmah. Kalau cerita hikmah karuan. Nah, ini nyolong timun. Ya, Nabi Umar adalah kharaja masjid, faqala makhrajan ila qassu itu. Maka dikatakan Abdullah bin Umar suatu kali terpaksa keluar dari masjid. Dia mengatakan tidak mengeluarkan saya kecuali al-qassu, juru cerita. Walau lama kharaju. Seandainya bukan karena tukang cerita, saya tidak akan keluar dari masjid, katanya Abdullah bin Umar. Oh, itu ada Masjid Jami' Basrah, akhraja Ali, nanti ada riwayatnya. Dan Ali mengeluarkan tukang cerita dari Masjid Jami' Basrah, kecuali Hasan Basri. Maka dibiarkan sama Imam Ali karena dia bicara masalah hati. Yang lainnya dikeluarkan sama sekali zaman kekhalifahan beliau. Kalau dulu Sufyan, tasabbu qasbi wujuhina walau wallul bidah zuhurakum. Saya berkata, kata Domrong kepada Sufyan Tsauri, apakah kita menghadap ke tukang cerita itu biwujuhina dengan wajah kita? Maka Sufyan Tsauri mengatakan, wallu al-bidah, palingkan kepada ahli bidah itu zuhurakum, punggung kalian. Kasih ono punggung kalian mereka. Jangan kalian kasih wajah kalian. Yang maksud ahli bidah adalah tukang cerita itu disebut sebagai ahli bidah, al-bidah. Sama Imam Sufyan Tsauri. Ibnu Aun juga begitu. Namun kalau di sini pokoknya makan yang khabar, pokoknya naha al-amir al-qussos ayakusu. Yang kata Ibnu Sirin, saya masuk pada Ibnu Sirin, apa? Maka saya berkata, kata Ibnu Aun, apa khabar hari ini? Maka dikatakan Ibnu Aun, nah al-amir, amir telah melarang daripada tukang cerita. Nah al-amir al-qussos, amir melarang daripada tukang cerita. Allahu a'lam. Sirul Fatihah.